Hey guys, hello YouTube, it's me Michi Diary. So ya, gue seneng banget buat kalian yang selalu setia nontonin episode-episode Michi Diary. Terima kasih banget ya buat kalian pokoknya deh. Dan buat kalian yang baru gabung di channel gue, jangan lupa di subscribe dulu. Terus jangan lupa diaktifin tombol loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari Michi Diary. Karena nextnya gue nih bakal bener-bener rutin ya buat upload tentang video-video horor untuk kalian semua. Dan sebelum dimulai videonya, gue mau ngucapin dulu minal aidin. Tapi kok ini kayaknya studio gue tuh sepi banget ya guys. Gimana kalau kita panggilin dulu gitu ya kan, biar sama-sama. Abang-abang sini dong, sini. Anak-anak bantuin ibu sebentar anak-anak. Ih, udah ngumpul semuanya. Michi Diary mengucapkan minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Yeay! Masih sama seperti episode-episode gue yang sebelumnya, yaitu ngebahas tentang organisasi yang mendunia. Yang pastinya ini adalah organisasi rahasia ya guys. Di sini gue akan ngebahas lagi tentang sekte. Dan seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini tuh ada 5 agama ya, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, dimana kalau ada ajaran agama lain atau agama baru yang masuk ke Indonesia itu langsung dicurigai ya. Apalagi kalau sampai ada yang menganggap seseorang menjadi seperti nabi atau mentuhankan orang itu, maka itu langsung diproses oleh pihak yang berwajib. Dan itu berbeda dengan beberapa negara tetangga kita ya, yang dimana mereka itu masih memperbolehkan untuk memilih agama baru. Jadi ajaran agama baru tuh sangat diperbolehkan di agama itu, sangat welcome gitu. Beda dengan di Indonesia ini. Dan di sini gue akan ngebahas tentang sekte, tapi sekte yang gue bahas adalah tentang sekte-sekte yang memiliki ritual yang aneh dan juga mengerikan. Bahwa sekte itu adalah sebuah kelompok yang mempercayai diri mereka pada suatu kepercayaan baru. Misalnya mereka tuh percaya pada pohon, lukisan, atau mereka percaya dengan benda-benda yang lain yang mereka anggap itu sebagai Tuhan dan bisa membawa mereka ke kehidupan yang jauh lebih baik. Yang dimana di dalam sekte itu biasanya mereka akan melakukan sebuah ritual, dan ritual itu bisa berupa sebuah pengorbanan, dan pengorbanan itu ada yang dengan jiwa mereka atau dengan darah mereka. Dan inilah dia guys beberapa sekte yang memiliki ritual yang aneh dan juga mengerikan di dunia. Yang pertama mau gue bahas ini adalah Heaven Gate, yang dimana kalau bahasa Indonesianya Heaven Gate ini adalah gerbang surga. Jadi sekte ini adalah sekelompok orang yang mempercayai akan keberadaan UFO. Dan itu dilakukan agar mereka mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan juga memperoleh eksistensi yang jauh lebih baik dari manusia yang ada di bumi. Jadi sekte ini didirikan pada tahun 1974 oleh Marshall Applewhite dan juga Bonnie Needle, yang dimana pertama kali mereka bertemu di rumah sakit jiwa. Ya, memang lucu sih guys, karena 2 orang sakit jiwa ini berhasil mendirikan satu sekte ya, yang mempunyai anggota tuh yang gak sedikit pada masa itu. Dan mereka bisa meyakinkan bahwa UFO itu ada, yang dimana ya guys, kalau orang waras sendiri aja tuh masih belum bisa meyakinkan atau bisa membuktikan bahwa UFO itu ada, tetapi mereka bisa. Tetapi sayangnya guys, pada tahun 1977, mereka semua itu melakukan bunuh diri massal. Jadi kita tuh udah gak bisa lagi nontonin atau melihat lah aksi dari sekte tersebut. Mereka melakukan bunuh diri massal karena adanya komet Hale-Bopp yang melintasi bumi, yang dimana komet tersebut mereka yakini dan percaya sedang membawa UFO ke bumi. Dan itu tuh yang membuat mereka tuh jadi semakin ingin bunuh diri, semakin mati lebih cepat, karena mereka yakin karena UFO yang datang itu akan membawa mereka untuk tiba di surga jauh lebih cepat. Sumpah sih, ini tuh benar-benar satu kelompok yang lucu ya. Mungkin satu kelompok yang
isinya tuh orang-orang yang sudah frustasi gitu. Dan alhasil guys, pada saat itu ditemukan 38 mayat dengan kondisi mati yang sangat mengenaskan. Dan di mana mereka semua dinyatakan sebagai mati bunuh diri, dan saat polisi mencari tahu ternyata mereka adalah anggota dari sekte Heaven Gate. Yang kedua gue mau bahas ini adalah Aum Sindrikayo, di mana sebenarnya kelompok ini itu awalnya adalah satu kelompok yang hanya melakukan yoga dan juga meditasi saja. Tapi nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba kelompok tersebut berubah menjadi satu sekte atau satu ajaran. Dan bisa dibilang ini adalah satu sekte yang merugikan dan mengacau lah ya di negara itu pada saat si sekte ini tuh terbuat. Nah, sekte ini dipimpin oleh Asoko Ashara, yang dimana sekte ini tuh sudah dikenal sebagai dengan ajaran yang sangat teramat sangat sesat guys. Yaitu sekte yang menginginkan kiamat yang lebih cepat agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bertempat di surga. Yang dimana mereka tuh juga mempunyai ritual sama seperti sekte-sekte yang lain, tetapi sekte mereka untuk bisa tiba ke surga lebih cepat dan mendatangkan kiamat juga lebih cepat itu mempunyai ritual yang aneh, dan yang tadi itu dibilang dia tuh bisa merugikan banyak orang karena ritualnya ini adalah mencuri, merampok, dan juga aksi pengeboman. Ini mirip seperti sekte ini ya guys, sekte-sekte teroris dong ya guys ya, karena tuh udah ada pengebomannya. Nah, karena dari aksi ritualnya itulah mereka tuh jadi diburu sama pihak kepolisian setempat. Dan yang ketiga ini adalah sekte Filipina, yang dimana sekte ini mempunyai ritual setahun sekali yang diadakan pada saat perayaan Paskah, yaitu ritual menyalib tubuh manusia. Yang dimana tubuh manusia sendiri itu adalah anggota dari sekte tersebut. Dan anehnya guys, setiap setahun sekali mereka melakukan acara tersebut, tidak ada pemerintah yang menolak atau melarangnya ya. Padahal ini kan termaksud penyiksaan gitu, karena benar-benar mereka membiarkan anggotanya itu mati disalib layaknya Tuhan Yesus. Dan lucunya lagi guys, dari perayaan yang diladakan setiap 1 tahun sekali ini, banyak sekali penonton dari warga tersebut ya yang hadir. Begitu juga dengan pedagang, layaknya seperti pedagang di pasar malam guys. Bahkan turis juga datang buat foto-foto, itu nggak masalah. Itu dianggap sebagai hal yang wajar. Dan banyak anak nonton yang melihat itu sangat diperbolehkan. Sebagai ibaratnya tuh ini kayak satu momen yang harus dilihat setiap setahun sekali. Para anggota yang mengikuti sekte ini tuh sama sekali tidak merasa takut ya, tidak takut dosa ataupun tidak takut mati, karena mereka tahu dan yakin jika mereka melakukan itu adalah untuk Tuhan, dan Tuhan akan merestui apa yang mereka lakukan pada saat itu dan akan mengampuni dosa-dosa mereka pada saat itu. Di mana ritual itu berupa tangan dan kakinya dipaku, tubuhnya dicambuk, perutnya ditusuk hingga menembus ke lambung dan ususnya terurai. Mereka yang melihat ritual ini sama sekali tidak berpikir negatif ataupun berpikir yang aneh-aneh dengan ritual itu. Mereka menganggapnya semua itu adalah hal yang positif dan hal yang layak untuk dilihat. Jadi setiap tahun tuh ada aja ya dari anggota-anggota mereka yang merelakan dirinya dan meyakinkan bahwa itu adalah termaksud pengorbanan untuk Tuhan. Dan yang keempat, gue akan ngebahas tentang Living Satanic, atau yang lebih sering kalian dengar tuh sebagai gereja setan, yang dimana sekte ini lahir pada tahun 1977 yang didirikan oleh seorang pria bernama Anton LaVey. Sekte ini mempercayai bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan. Ya, gue percaya sih. Di sekte ini tuh gue percaya banget bahwa manusia memang diciptakan yang paling sempurna. Tetapi karena istilah itulah si sekte ini mempunyai satu pemikiran yang lain, bahwa manusia itu bisa menjadi Tuhan. Dan dia itu boleh mentuhankan dirinya sendiri. Jadi dia boleh egois dengan dirinya, dia boleh bersaing juga, dan dia
harus percaya diri di sekte ini, intinya gitu sih. Karena untuk bisa mentuhankan diri sendiri kita kan harus mempunyai keyakinan bahwa kita ini sempurna dari segala-galanya. Menurutku sih itu udah kelewatan. Iya. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka suka dan mereka juga boleh egois dengan cara membandingkan diri mereka dan orang lain. Dan ajaran lain dari sekte ini juga mengharuskan pengikutnya harus memfokuskan pada ideologi materialisme dan juga individualisme. Jadi benar-benar harus materinya itu harus kuat gitu loh, harus kenceng gitu ya. Dan juga nggak perlu lagi nih untuk bersosialisasi. Makanya banyak dari anggota gereja setan ini tuh yang menyendiri, yang hanya mau dengan dirinya saja, Anda juga yang hanya dengan kelompoknya saja. Jadi dia nggak mau bergaul dengan luar dari itu. Nah, untuk memperbesar sekte ini, pemimpinnya yaitu Levi, dia juga membuat sebuah kitab yang dimana kitab itu kalau dibaca atau dibuka isinya itu sangat bertentangan dengan isi yang ada di Alkitab. Nah, bisa dibilang itu adalah antikristus. Dan yang paling parahnya lagi guys, di dalam sekte ini para anggotanya itu memperbolehkan mereka untuk membunuh orang yang paling mereka benci, melakukan santet atau voodoo ya, atau melakukan ajaran-ajaran ilmu hitam yang lainnya. Nah, ini yang kelima, ada satu sekte yang bisa dibilang adalah sekelompok orang-orang yang mempunyai sakit mental ya, sakit jiwa gitu loh. Mentalnya udah terganggu gitu. Karena sekte ini bisa dibilang mereka kelompoknya adalah orang-orang yang pedofil. Ya dimana kalau kalian tahu pedofil itu adalah orang yang menyukai anak kecil, yang kalau melihat anak kecil aja tuh udah climax gitu, udah gitu. Kalau udah ngelihat anak kecil tuh udah beda. Itu adalah satu penyakit mental yang benar-benar harus diwaspadai ya guys. Yang cewek dicabuli, yang cowok disodomi. Ini sih beneran udah dibilang apa ya? Sekte mental kalau gue bilang ya. Sekte sakit jiwa gitu, karena mereka menyukai anak kecil dan memperbolehkan anak kecil ada di dalam sekte itu. Sorry banget ya guys, nih di sekte yang kelima kita ini tuh agak sedikit vulgar, tapi ini beneran nyata adanya. Jadi ritual yang mereka lakukan di sekte ini adalah dengan cara berhubungan dengan anak kecil, berhubungan badan gitu loh, bukan cuma disayang-sayang doang, tapi beneran berhubungan badan. Dan saat berhubungan badan, mereka tuh boleh membayangkannya dengan Tuhan mereka atau dengan sesuatu yang mereka sembah. Ini sih udah termaksud gila ya guys ya, karena mereka tuh berhubungan aja dengan anak kecil udah termasuk sakit jiwa, apalagi sampai membayangkan dengan Tuhan mereka, dengan sesuatu yang mereka sembah. Yang kalau di agama gua aja, kita tuh kalau lagi berhubungan dengan suami atau dengan istri atau dengan pasangan kita lah ya, itu dan kita membayangkan dengan orang lain itu tuh nggak boleh gitu. Apalagi kalau misalnya kita nih di jalan gitu, terus ngebayangin ketemu yang cowoknya bewok nih, ini ibaratnya nih cowok idaman gue nih guys, yang bewokan gitu ya, matanya warna-warni, terus tangannya berbulu, kakinya berbulu, dadanya berbulu. Coba lihat abang editor tuh, itu kayak apa coba? Kok kayak monet, banyak bulunya, idaman gua. Terlalu banyak gitu bulunya ya kan, itu juga nggak boleh guys, itu nggak boleh kalau di agama gue untuk ngebayangin seseorang yang bukan pasangan kita, itu udah dosa. Apalagi yang ini gitu loh, bersetubuh dengan anak kecil dan dia membayangkan lagi dengan penciptanya. Sakit sih ini. Jadi bisa dibilang kalau gua kasih nama ini tuh kita sebut saja sekte mesum ya guys. Karena ini terlalu banyak basah-basahnya di dalam sekte yang kelima ini. Jadi sekte ini tuh diciptakan pada tahun 1968 oleh seorang pendeta, yang dimana pendeta ini awalnya juga mengaku dirinya sebagai paranormal dan juga sebagai utusan Tuhan. Wah, ini sih udah dapat dipastikan bahwa pendeta itu adalah Dajjal. Nah, karena dia itu pendeta, makanya dia tuh punya massa ya, dia tuh punya anggota dan bisa mengajak anggotanya ini untuk ikut
tersesat juga bersama pendeta itu untuk mengikuti ajarannya yang lebih sesat lagi guys. Makanya kita nih harus hati-hati pilih orang ya buat meyakinkan hati kita kepada Sang Pencipta. Dan sekte yang keenam ini adalah sekte yang didirikan oleh Joseph Di Mambro dan Luke Jurot pada tahun 1984. Nah, pada awalnya mereka itu melakukan ini secara diam-diam. Jadi sama aja sih kayak sekte-sekte yang lainnya ya. Hanya melakukannya itu secara diam-diam atau hanya rahasia. Tetapi pada tahun 1994 barulah mereka muncul guys ke publik gitu loh buat memperkenalkan sekte mereka. Yang dimana ritual mereka ini yaitu membunuh bayi yang baru lahir. Mereka meyakini bahwa bayi-bayi yang lahir itu adalah antikristus, Dajjal dia berarti ya guys. Dan sejak saat itulah sekte ini dikenal sebagai sekte yang amat sangat tersesat. Karena tuh sudah membunuh ya guys, membunuh nyawa yang tidak berdosa. Dia nggak tahu mungkin aja tuh bayi hidup bisa nolong dia gitu di kemudian hari. Dan bukan cuma ritual itu saja guys, tetapi ada satu ritual lagi yang ada di dalam sekte mereka, yaitu ritual bunuh diri. Yang dimana bunuh diri di dalam sekte ini itu sangat diperbolehkan. Jadi misalnya nih, lu ada di dalam kelompok itu dan lu tuh udah bosan hidup gitu. Terus lu tinggal bilang sama temen lu, gua mau bunuh diri. Dan itu langsung ditemenin sama kelompok itu biar lu bisa mati dengan selamat. Bagaimana ya mati dengan selamat? Biar lu bisa mati dengan cepat tanpa tersiksa gitu. Jadi mereka akan menyiapkan apa saja yang bisa membuat lu tuh cepat mati gitu loh. Jadi bener-bener mati ditemenin sama kelompok. Jadi kelompok kalian tuh bakal nemenin kalian. Jadi kalian tuh gak usah takut matinya kesepian karena bener-bener ditemenin sama kelompok ini. Apa ini sekte? Apa ini? Ini jauh-jauh lebih nggak masuk akal gitu loh. Karena guys, prinsip dari sekte ini adalah bunuh diri adalah sebagian dari iman. Iya apa ya? Ya ada-ada aja loh ya kan. Nah, pemimpinnya tuh pernah bilang kalau bunuh diri itu bisa mempercepat mereka untuk menuju ke surga. Jadi mereka tuh diiming-imingi sama pemimpin mereka lah ya. Kalau lu hidup sekarang itu belum tentu 10 tahun lagi lu tuh bakal senang. Lu mendingan mati sekarang, 10 tahun lagi lu tuh udah di surga. Dikira segampang itu ya guys. Kayaknya ini pemimpinnya kebanyakan nonton kartun gitu guys. Dikira masuk surga semudah itu gitu. Nah, karena dari omongannya itu para anggotanya nih berani untuk mati dan cari cara untuk bisa mati lebih cepat. Nah, alhasil pada saat itu banyak banget mayat-mayat yang ditemukan secara mengenaskan. Dan setelah polisi cari tahu, itu adalah anggota dari sekte tersebut. Bagaimana guys? Mau masuk? Biar ditemenin guys. Dan yang terakhir yang mau gue bahas ini adalah tentang sekte dengan ritual yang mengerikan, yaitu The Manson Family. Jadi ini ada seorang pria yang bernama Charles Manson, sama ya seperti judulnya ya, The Manson Family, yang mempercayai bahwa White Album dari The Beatles itu nyata dan mempunyai pesan-pesan rahasia di dalamnya. Jadi pesan rahasianya tersebut adalah tentang perang antar ras yang menandakan bahwa ini adalah akhir dari dunia. Dan sekte ini dinamakan The Manson Family. Nah sama ya guys, ini karena sesuai sama dengan judulnya The Manson Family. Itu anggotanya adalah keluarga mereka semua, keluarga Manson. Sebenarnya sih anggotanya nggak banyak guys, tapi ini benar-benar merugikan banyak warga pada saat itu. Karena mereka jadi seperti provokator. Lu tuh harus berantem sama yang ini, lu tuh harus berantem sama yang ini, dan lu tuh boleh ngebunuh. Dan keluarganya tuh sangat mendukung si Charles. Bahkan keluarganya ini sangat meyakini bahwa Charles itu adalah seorang immortal, yang artinya tuh akan hidup abadi.
Nah, Charles juga mengajak untuk membunuh orang-orang yang sedang perang ras. Jadi mereka tuh malah mengadu domba satu sama lain lah ya, dan mereka malah mendukungnya itu. Dan menuduhkan semuanya kepada mereka yang berkulit hitam. Jadi si Charles ini sangat mendukung mereka yang berkulit putih. Dan karena pernyataannya ini, si Charles dan keluarga akhirnya dipenjara. Bahkan saat di dalam penjara, keluarganya ini sangat masih mempercayai si Charles dan menganggap bahwa Charles ini sebagai Tuhan. Susah sih emang. Kalau udah sakit ya susah emang. Ya itulah guys, beberapa sekte-sekte yang sangat aneh dan juga mengerikan tentang ritualnya ya. Menurut kalian tuh sekte mana yang paling mengerikan? Atau kalian tahu tentang sekte-sekte lainnya yang lebih mengerikan atau yang lebih aneh ritualnya? Bisa isi di kolom komen ya. Oke guys, sampai jumpa di episode gue selanjutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa di klik tombol like-nya dan di share, dibagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye-bye.